Iya, mengenai hal ini pemirsa, Partai Golkar nampaknya jelang pemilu 2024 diterpa dengan berbagai isu gonjang-ganjing, mulai dari Munaslup, kemudian pemanggilan ketua umum partainya yaitu Erlangga Hartarto di Kejagung, dan juga sejumlah kader yang meragukan bahwa pemimpinannya bisa mengemban amanat Munas 2024 mendatang. Seperti apakah ini, kita lihat informasi untuk Anda. Menjelang pemilihan umum serentak 2024, Partai Golkar justru diterpa gonjang-ganjing. Ada sejumlah pihak yang mendesak digelar musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar dengan alasan kepengurusan saat ini tak mampu mengemban amanat Munas 2019. Selain itu, Munaslup juga diperlukan untuk memperkuat posisi partai serta strategi mendongkrak elektabilitas partai pada pemilu 2024. Di tengah gejolak tuntutan pelaksanaan Munaslup, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Seusai pertemuan 1 jam di Istana beberapa waktu lalu, Erlangga mengaku Partai Golkar masih aman dan terkendali. Adanya tuntutan dianggap sebagai dinamika dalam berpartai. Tak hanya itu, dua Menteri Jokowi juga ikut dalam pusaran gonjang-ganjing partai. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku siap mengisi kursi Ketua Umum Partai Berlambang Beringin ini. Sementara Presiden Joko Widodo kembali menegaskan gonjang-ganjing Partai Golkar adalah urusan internal dan tidak ada campur tangan pemerintah dalam situasi tersebut. Pasca bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB untuk Pilpres 2024 mendatang, sejumlah kader Partai Golkar memang mulai mempertanyakan posisi ketua umumnya. Selain itu, sejumlah kader juga mempertanyakan strategi Golkar menghadapi pemilu serta Pilpres 2024 karena hingga kini belum mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya. Kondisi Golkar, Pak? Aman, terkendali. Nah, tadi nanti akan memonitor kericuhan yang baru saja terjadi, Kita Pak? belum monitor, baru keluar. Ya, masih. Pak akan merapat ke Pak Anies nggak, Pak? Iya, tanpa berspekulasi langsung saja lah kita bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami ya. Sudah hadir di studio saat ini ada Prof. Siti Zuhro, peneliti senior di LIPI BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Wiwi. Selamat pagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada segar, dan ini sudah terhubung juga melalui sambungan Zoom, sudah ada Kang Aceh Hasan, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat pagi, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Profesor Wiwi dan juga Mbak Maria sama Mas Bayu. Baik, terima kasih waktunya. Kang Aceh diganggu, katanya jalan mau ke Bandung, kita ganggu dulu sebentar Kang Aceh. Udah, punten ya. outfitnya udah ready, terima kasih ya Kang. Kang Aceh, begini, ada rentetan peristiwa lah ya setidaknya gitu. Ada isu dorongan Munaslup. Yang kedua, Pak Erlangga diperiksa di Kejagung meskipun statusnya saksi gitu. Yang terakhir, ada pembahasan tim teknis Golkar dan juga PDIP. Ini maknanya apa sih, Kang? Ya, pertama Golkar sesungguhnya baik-baik saja dan kita terus bekerja memastikan konsolidasi partai baik di tingkat struktur, di tingkat pusat, provinsi, daerah, kabupaten, kota, sampai ke tingkat akar rumput, ya. Karena jelas bahwa kita punya roadmap untuk kemenangan di dalam pemilu 2024. Dan saya kira apa yang desas-desus soal Munaslup, saya ingin tegaskan bahwa kami hingga saat ini struktur partai baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke tingkat bawah akar rumput, sesungguhnya kami sedang bekerja memastikan agar
berbagai program yang telah ditetapkan baik melalui Munas atau melalui Rapim, Rapimda, dan berbagai kegiatan-kegiatan partai ini dipastikan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, karena itu ketika ada isu soal Munaslup dan ada pihak-pihak yang melemparkan isu tersebut, saya kira merupakan sesuatu yang sangat tidak rasional di saat kita tinggal 200 hari lagi menjelang pemilu 2024, namun kemudian diisukan soal Munaslup, apa ini tidak menimbulkan efek psikologis bagi rusaknya soliditas Partai Golkar? Apakah mereka sayang terhadap Partai Golkar yang sudah seharusnya di saat seperti sekarang ini semua ada dalam satu komando, ada dalam satu barisan, dan jangan sampai terpecah belah karena ada pihak-pihak yang ingin membuat partai ini menjadi terkoyak-koyak. Bagaimana mungkin di saat kita menjelang pemilu 2024 yang waktunya tinggal hitungan hari ini, kemudian kita mau untuk dipecah belah dengan isu-isu seperti itu. Ya. Nah, karena itu bagi kami Partai Golkar tentu jalan terus dengan berbagai agenda-agenda penting soal pemanggilan ketua umum kami yang juga sebagai Menko Perekonomian ke gedung Kejaksaan. Tentu sebagai warga negara yang baik, ya beliau bertanggung jawab ya atas pemanggilan tersebut. Tentu ya beliau datang ya dan menyampaikan sebagaimana yang seharusnya ditanyakan oleh pihak kejaksaan. Jadi saya kira sebagai seorang warga negara yang baik, ya Pak Erlangga telah menunjukkan sikapnya yang mentaati terhadap proses hukum. Dan kemarin saya juga turut mendampingi beliau untuk melakukan silaturahmi. Beliau dikunjungi silaturahmi oleh Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Dan saya kira apa yang dilakukan Pak Erlangga Hartarto ini adalah bagian dari pelaksanaan mandat yang diberikan oleh Rakernas pada bulan yang lalu, di mana beliau diberikan mandat untuk melakukan komunikasi dengan semua kekuatan politik yang ada di Indonesia dalam rangka kita menghadapi pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Jadi menurut kami bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga sebagai Ketua Umum, ya sesuatu yang biasa saja, dan itu menjadi bagian dari agenda partai, dan tidak harus dipahami apa yang dilakukan oleh beliau itu sebagai ya sesuatu yang berlebihan. Jadi menurut kami ya Golkar sedang baik-baik saja. Oke. Sampai di situ ya Kang Aceh, Golkar sedang baik-baik aja, Mbak Wiwi. Anda sepakat? Iya, kita doain Golkar baik-baik saja. Tapi melihat situasi saat ini? Memang mungkin agak beda ya dengan kemarin waktu menjelang akan kasus hukum sebagai saksi gitu ya, ditanya. Ada yang aneh nggak soal itu? Pertanyaannya kan banyak itu, 12 jam. 12 jam. Ya memang tidak bisa dipisahkan dari tarikan politik. Tapi apa yang berkembang cepat ini adalah silaturahmi yang dilakukan oleh ketum ya, dalam hal ini yang sampai akan ada tim teknis yang menindaklanjuti. Ini apa sebetulnya prospeknya? Kita belum dijelaskan oleh Kang Aceh tadi itu mau apa dengan tim teknis ini? Lebih prospektifkah gitu? Berarti akan menjalin terjadi kerjasama atau koalisi ya, yang leading partinya adalah PDI Perjuangan. Berarti di situ akan ada PDI Perjuangan, P3, ada Golkar gitu ya, dan masih menunggu partai lain yang belum tuntas digoda gitu, oleh PDI Perjuangan. Ini menarik ya menurut saya. Jadi masih sangat cair gitu ya, khususnya dari porosnya PDIP dan porosnya Gerindra. Kalau porosnya Perubahan kelihatannya sudah firm. Bertiga ini
kayaknya sudah sulit untuk digoda imannya gitu ya. Yang kedua, dua poros ini kelihatannya masih so-so gitu ya. Mengerucut tapi sangat cair. Oke, mengerucut tapi sangat cair. Tapi apakah melihat sudah dibentuk tim teknis gabungan antara masing-masing Golkar dan juga PDIP untuk membahas itu tadi? Apakah betul arahnya akan terbentuk koalisi di sana? Lah itu yang membedakan mengapa ketika ketemu dengan Muhaimin Iskandar ya, Mbak Puan dengan Mas Muhaimin Iskandar tidak ada tim teknis dan sebagainya. Ya, ini yang membedakan ya antara ketemu Golkar akan dibahas tim teknis masing-masing, itu yang akan melakukan pertemuan secara intensif. Apa artinya? Kalau dari perspektif politik artinya ada solusi, ada tahapan-tahapan untuk tujuan yang akan dicapai bersama. Nah, ini Kang Aceh harus jawab nih Kang, tapi usai jeda ya sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi masih bersama dengan Mbak Wiwi dan juga Kang Aceh melalui sambungan Zoom. Kang Aceh, kami ingin ke Anda, kalau tadi dipertanyakan oleh Mbak Wiwi, jadi bagaimana itu soal tim teknis antara Golkar dan juga PDIP? Apakah dia menguatkan sinyal akan ada koalisi tujuan bersama, kesepakatan bersama di sana, Kang? Ya, ini kan sebetulnya adalah pertemuan lanjutan ya dari setahun yang lalu antara Mbak Puan dengan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto di Monas. Ya. Dan tentu kalau hanya sekedar silaturahmi biasa, tidak mengalami progresivitas dalam pertemuan, ya saya kira kita tidak ingin bahwa hal tersebut sifatnya hanya silaturahmi politik biasa. Gitu. Mesti ada peningkatan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Ada beberapa poin yang saya kira memang dari perbincangan secara global antara Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto dengan Mbak Puan yang menunjukkan titik kesamaan. Nah, titik kesamaan itu misalnya bahwa kami sebagai sesama partai nasionalis tentu memiliki agenda untuk bagaimana kita membuat semacam gagasan memastikan soal kesejahteraan, tentang bonus demografi, tentang berbagai upaya kita untuk terus memperkuat ideologi kebangsaan kita dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana itu diterjemahkan ke dalam program-program konkret dalam konteks 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini semua harus didetailkan oleh kita, gitu ya. Dan tidak mungkin hanya bisa dibahas dalam 1-2 jam dalam pertemuan yang kemarin, termasuk jika ada kemungkinan kita melakukan koalisi. Koalisi itu kan harusnya memang ada kesamaan, baik kesamaan dalam konteks visi misi besar kebangsaan maupun dalam konteks langkah-langkah politik gitu. Nah ini semua kan perlu dirumuskan. Sudah berapa persen, Kang? Ya samanya dalam gagasan besarnya kita sudah mengalami kesamaan sebagai sesama partai nasionalis. Tetapi menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah politik yang konkret tentu perlu ada kesamaan pemikiran gitu ya soal bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam langkah-langkah politik. Nah dalam konteks ini tentu perlu pembahasan yang mendalam antara Partai Golkar dengan PDI Perjuangan begitu. Kang Aceh. Kang, kalau itu tadi jawaban dari Kang Aceh, tapi bagaimana kemudian kan juga kami jelang pemilu Golkar diganggu tanda tanya. Nah jawabannya bagaimana kemudian Partai Golkar menjawab, Kang? Kalau memang misalnya saat ini Partai Golkar sedang diguncang begitu, apakah ini sinyal juga bahwa memaksa Partai Golkar untuk berlabuh ke PDIP dengan adanya pemanggilan dari Kejagung dengan ketum Anda dan lain-lain ini, Kang? Betul demikian, Kang? Ya, enggak juga. Itu dua hal yang berbeda ya. Soal proses hukum yang kemarin tentu ini kan baru pemanggilan yang pertama dilakukan oleh pihak kejaksaan dan saya kira mudah-mudahan tidak ada lagi pemanggilan karena semua sudah dijelaskan oleh Pak Erlangga Hartarto. Nah, tapi saya kira tegas yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ya, bahwa soal internal partai tentu diserahkan sepenuhnya kepada internal partai. Dan kita tentu berharap bahwa tidak ada dan kami percaya bahwa negara kita adalah negara yang tidak mencampur adukan antara proses politik dengan proses hukum ya. Dan
tentu kami meyakini bahwa apa yang dilakukan dalam konteks bagaimana kemandirian dan independensi partai politik itu terus harus kita jaga ya. Upaya untuk melakukan intervensi terhadap proses politik termasuk di Partai Golkar, saya percaya bahwa pemerintah dalam konteks ini adalah presiden sudah menegaskan soal itu. Nah, tinggalkan sekarang ini yang harus dipastikan jangan ada pihak-pihak yang selalu menarik-narik presiden dalam konteks internal Partai Golkar gitu ya. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini alhamdulillah Partai Golkar ya solid gitu ya. Dan kami meyakini bahwa agenda yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana memastikan agar target-target pemenangan Partai Golkar di tahun 2024 ini bisa tercapai gitu. Dan bukan dengan membuat gonjang-ganjing supaya terjadi munaslup. Dan ini justru bisa menimbulkan soliditas Partai Golkar menjadi terganggu. Oke, baik. Saya langsung ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, kalau tadi penjelasan Kang Aceh solid gitu ya. Mbak Wiwi melihat tidak kesolidan yang ada di Partai Golkar ini memang diutik-utik gitu. Terutama untuk dukungan Pilpres ya gitu. Iya. Diutik-utik nggak? Kelihatan nggak Mbak Wiwi? Pertama saya melihat bahwa di internal Partai Golkar ini cukup solid karena memang dari DPD 1 maupun DPD 2 tidak ada cemluit suara untuk munaslup gitu ya. Ganti ketum. Di tingkat DPD-nya. Nah, itu harus dicatat karena memang kalau DPD 1 dan DPD 2 yang mengusulkan itu ceritanya lain karena beliaulah pemilik suara gitu ya. Berarti ada manajerial atau leadership yang tidak benar kan gitu. Yang kedua gitu, kita menyaksikan secara umum pemilu menyongsong pemilu 2024 ini partai-partai itu kehilangan hak otonomnya. Jadi hak otonom partai itu kayak terkikis. Rasa percaya diri dari partai-partai itu kurang. Itu publik membaca seperti itu. Termasuk Golkar, partai besar loh Golkar. Iya, besar banget. Partai tua loh, tertua bahkan gitu. Lah, jadi tidak menjamin. Tapi apa yang salah ini pada Golkar? Kan gitu ya. Jadi sebagai publik tentu berharap partai-partai ini akan berperan penting dalam proses demokrasi dalam menyongsong pemilu 2024 dan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Artinya apa? Artinya mungkin perlu ada evaluasi secara kritis ya. Apakah partai ini, Partai Golkar gitu ya, akan tetap mengedepankan ini doktrin kekaryaan yang artinya selalu ada di kekuasaan. Apakah dengan meletakkan standingnya sebagai selalu harus ada di kekuasaan itu yang membuat Golkar seperti ini posisinya? Nah itu pertanyaan mendasarnya karena hampir setiap pemilu ada friksi gitu kan? Ya, betul. Dan khususnya di eranya 2 periode Pak Jokowi ini friksinya luar biasa. Nah kalau misalnya satu lagi tadi Golkar partai besar gitu, saya balik lagi ke pernyataan Mbak Wiwi tadi ada perbedaan antara ketemuan Mbak Puan sama Caimin, ketemuan Mbak Puan sama Pak Erlangga, yang satu ada tim teknis. Artinya PDIP kan juga bisa melihat bargaining powernya Golkar nih lebih kuat. Oke gitu, juga nih gitu. Oh iya, ini partai besar banget gitu ya. Nomor 2, jadi jangan salah, nomor 1 PDIP dan selisihnya kan tidak terlalu jauh gitu ya. Tentu dengan bergabungnya Golkar itu sesuatu gitu kata Syahrini kan itu ya. Sesuatu banget gitu ya, signifikan artinya untuk menambah pundi-pundi untuk leverage suara gitu ya, pendongkrak suara di pemilu. Dan tadi mungkin kok terjadi koalisi kata Kang Aceh. Nggak tertutup. Mestinya kalau basa-basi nggak ada tim teknis. Nah ini ketika ada tim teknis, ada apa gerangan kan gitu. Tidak tertutup kemungkinan memang akan mengerucut menjadi koalisi bersama gitu. Berarti kan akan ada 3 partai gitu ya. Golkar, P3, PDI Perjuangan gitu. Ini luar biasa itu sudah besar sekali kan gitu. Kita tunggu nanti ya. Kita tunggu nanti. Ya kita tunggu nanti tim teknisnya nanti hasilnya akan seperti apa. Kang Aceh, makasih Kang Aceh waktunya. Kang, tersuun Kang. Terima kasih banyak Kang. Mbak Wiwi juga terima kasih ya sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami jeda nanti ada beberapa informasi yang kami sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.